Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Adi Simon ini adalah perdukunan. Jangan menggunakan nama Yesus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, di dunia per-YouTuban viral pernyataan Pak Rubin Adi, Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, ya, yang sebagian apologet Kristen merasa tersinggung, ya. Padahal kalau dari pernyataan beliau tidak ada yang salah, ya. Tapi bagi orang yang tersinggungan, ya, bagi orang yang merasa, ya sebenarnya mereka sudah tahu diri juga, saudara, ya. Nah, taruhlah dengan seorang yang mengaku apologet Kristen yang sering menyerang karismatik, ya, Mbah Muriwali, ya. Saudara bisa melihat videonya dulu, ya. Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Adi Simon ini adalah perdukunan. Jangan menggunakan nama Yesus. Perdukunan. Oke, saudara, ya. Sengaja saya tampilkan videonya karena ini yang masif terus-menerus menyinyir dan menyerang kekristenan karismatik. Pada saat itu saya juga mengcounter dari pernyataan-pernyataan mereka, khususnya oknum-oknum reform, termasuk Pendeta Stephen Tong, ya, pada saat mereka menyinyir pelayanan Pastor Adi Simon, ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang sering menyinyir, saudara. Memang kalau kita lihat sekarang, seperti yang disampaikan oleh Pak Rubin Adi, bahwa seharusnya mereka itu namanya apologet Kristen, jangan menyerang sesama kekristenan, ya. Namanya kita mempertahankan iman, saudara. Tetapi mereka ini membabi buta. Mereka menganggap diri paling hebat, paling pintar, paling cerdas, paling tahu kebenaran, ya. Saudara dengarkan apa yang disampaikan. Ya, saya berani bilang bahwa kesembuhan Adi Simon adalah praktek perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Di mana ada ayatnya, saudara, ketika kita berdoa terhadap seseorang dalam nama Yesus itu adalah kuasa setan. Ini kan sama persis dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus ketika Yesus melakukan penyembuhan. Kerjaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengamati, saudara. Dia lihat salahnya di mana, celahnya di mana, salah ngomongnya di mana. Saya akan kritik dia, saya akan babat dia. Itulah ahli-ahli Taurat. Ya kurang lebih sama, saudara. Ya, ada beberapa yang masif pada saat itu. Satu sudah almarhum, ya, tapi tetap kita mengasihi juga. Yang sempat juga berargumen dengan saya. Nah, tinggal dua ini yang masif ini, saudara, ya. Yang sering menyerang kekristenan karismatik dan Pantekosta. Karena satunya sudah almarhum, ya, yang juga berdebat dengan apologet Muslim, ya. Dan mereka di sana saling serang, saudara. Nah, menurut saya tidak ada gunanya kita saling serang antar umat beragama. Kenapa? Karena tidak akan pernah ketemu. Cuma karena mereka ini saja merasa diri paling hebat, yang oknum-oknum ini, ya, mereka menganggap diri mereka pendeta, ya. Bahkan ada satu anak muda ini yang channel YouTube-nya terus-menerus menyinyir pendeta-pendeta GBI. Jadi kerjaannya itu dari YouTube-nya hanya menyinyir, saudara. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab, kamu lihat dari buahnya, ya. Kamu lihat dari buahnya. Jadi kerjaan mereka hanya menganggap paling hebat. Ada orang melakukan kesembuhan dengan cara mungkin getar-getar, dianggap sesat, ya, nabi palsu. Saya sudah membahas banyak video saya beberapa bulan yang lalu tentang mereka ini, ya. Cuma saya tergerak untuk juga mengcounter saat ini karena pernyataan Pendeta Rubin Adi, ya. Walaupun demikian, bahwa tidak sepenuhnya juga yang menjadi apologet Kristen itu adalah yang dimaksudkan oleh Pak Rubin Adi, ya. Menurut saya hanya mereka yang sering menyinyir, membabat, membabi buta,
golongan-golongan Kristen yang lain. Ya, seperti juga ya saya sebutkan namanya lah ya, karena menurut saya memang tidak pantas sebagai seorang pendeta, orang tua harusnya bijak, ya HTD ya, saudara ya, yang sering menyinyir golongan lain, akhirnya video-video HTD itu digunakan oleh mereka yang melawan kekristenan untuk menghajar kekristenan, saudara ya. Tetapi apapun itu, ini adalah oknum-oknum saja. Kita tetap percaya kepada Yesus saja, saudara. Bukan berarti bahwa ketika mereka menghina atau ketika mereka membabi buta, termasuk golongan Kristen sendiri, maka kekristenan itu akan punah dan hancur. Tidak, saudara ya. Karena disinilah kita akan dilihat dan akan diuji pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dari buah-buah yang baik yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Ada beberapa komentar yang saya coba menanggapi ya dari video kemarin dari Ibu Mary. Tubuh Kristus ada tangan, kaki, mata, dan apologet medsos besar kontribusinya mencerdaskan orang percaya yang tidak dapat dari mimbar gereja. So, stop rasa hebat ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Rubin Adi itu hanya mereka yang menyerang golongan lain, karena disebutkan ada orang-orang yang mengaku apologet ya, menyerang pendeta-pendeta besar ya. Ya maksudnya punya jemaat besar, saudara. Mencatut supaya mereka juga dikenal. Padahal cara mereka menyerang itu menjatuhkan. Ya kurang lebih yang dilakukan oleh dulu yang hampir masuk di penjara itu, yang memohon-mohon ya, yang sekarang mulai lagi kambuh penyakitnya menyinyir pendeta-pendeta karismatik, saudara. Masalah baptisan diurusi, masalah Roh Kudus diurusi. Ya, saran saya urusi aja jemaatmu kalau kau punya jemaat. Tidak usahlah urusi golongan-golongan lain. Masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pemahaman, masing-masing punya dogma. Ya, kita aja bersaudara, beda-beda pandangan, beda-beda cara mikir, beda-beda cara jalan, selera dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada yang lucu komentarnya ya. Bapak STH itu rambutnya jangan pakai jambul. Saya yang dimaksudkan, saudara ya, jambul ya. Ya, ini adalah style saya, saudara ya. Nggak bisa kita bilang jangan pakai ini, jangan. Ini adalah masalah selera ya. Saya tidak nyaman ketika cepak rambut saya atau belah miring, yang nggak nyaman ya. Ya ini contoh-contoh kecil saja ya. Sibuk beragama lupa bertuhan. Nah, saudara, benar. Jangan kita hanya sibuk beragama tetapi lupa membangun diri kita sendiri. Ya. Hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Oh ini. Oh dia ngomong begini. Oh ini doakan orang sesat. Oh ini kata-katanya ini sesat. Ini kan parah. Sibuk beragama namanya. Sama juga Ustadz Kenama. Sibuk memutarbalikkan Alkitab. Menyesatkan orang-orang Kristen dengan menggunakan Alkitab, saudara. Kemarin saya membahas videonya. Dia katakan Kristus itu artinya nabi, ya. Kemudian dia bahas di dalam Matius, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu kan, benar kan? Yesus sendiri berkata, dia bukan Tuhan. Siapa yang memanggil dia Tuhan tidak masuk surga. Ya memang sekonyong-konyong kalau kita lihat benar, tapi ini adalah namanya memutarbalikkan Alkitab. Dan Alkitab berkata, saudara, penyesat itu sangat sadis hukumannya nantinya. Ya. Sedangkan yang dimaksudkan ayat itu adalah bukan orang-orang yang berseru melakukan mujizat ketika Yesus datang menyatakan dirinya, menuntut balas, tapi Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu, karena yang diinginkan Tuhan adalah buah, saudaraku. Bagaimana kita berbuah? Buah itu artinya karakter, tutur kata, sifat, kelakuan kita. Itulah buah yang dimaksudkan Tuhan. Buah yang baik, bukan buah yang jelek ya saudara, bukan buah yang busuk. Contohnya, kita dimusuhi oleh seseorang, ya kita harus kasihi dia. Itulah buah yang baik yang dimaksudkan Tuhan. Bukan seperti golongan-golongan ini. Orang mendoakan orang sakit lalu sembuh, dikatakan, itu perdukunan. Memfitnah, saudara. Merasa paling hebat, tidak jauh beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tujuan saya buat video ini, saudara, supaya kita sadar. Channel saya adalah menanggapi, memberikan hak jawab